kasus yang berhubungan dilema etika? Jika ada, bisa tolong dijelaskan seperti apa yang dihadapinya? Enggak, tapi yang paling utama adalah tentang tahun ajaran. Kita biasanya di situ sangat kesulitan untuk mencari siswa karena kita berdampingan dengan beberapa SMP yang ada di Karangploso. Terus kemudian kemarin kita mengeluarkan 3 rombel, sekarang cuma mendapat 2 rombel sehingga kita kekurangan jam untuk yang guru yang sudah sertifikasi. Terus keputusan yang Bapak ambil saat itu bagaimana, Pak? Keputusan yang saya ambil terpaksa dari beberapa guru harus menambah jam di luar sekolah itu, kemudian nambah ekstra pelajaran-pelajaran ekstra untuk memenuhi kebutuhan 24 jam. Itu keputusan beliau sudah sangat solid sekali, Pak. Jadi begini, Pak, di modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema. Yang pertama dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran atau kebenaran, dan fisika moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Pak Soleh, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang muncul di mana itu berupa dilema etika atau dilema menunjukkan moral? Biasanya saya lihat dulu kasusnya, Bu. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti kita butuh moral terapi. Jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, ada dilema etika. Apabila sudah tampaknya memang benar, isu-isu dan penanganan yang lain sudah dipastikan adalah dilema etika. Berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Betul. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, Pak? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lainnya, kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Apakah adakah langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema seperti ini, Pak? Untuk masalah seperti ini biasanya saya melakukan 3 tahap. Yang pertama, konfirmasi masalah kepada kepentingan, kemudian kedua, diskusi dengan wakil kepala sekolah dan yayasan. Biasanya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin memperlakukannya seperti itu. Mungkin apakah ada hal-hal yang Pak Soleh anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Saya rasa semua akan efektif jika kita komunikasikan baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Adakah tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Tantangan cuma satu, jika adanya keterbukaan, jika tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Pak, apakah jenengan punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika? Maksudnya biasanya Bapak langsung menyelesaikannya satu masalah di tempat itu atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan, kemudian dengan prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan semua kasus dilema? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tetapi kalau prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah, yayasan,
sebagai konsultasi saya mengambil dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Pak Soleh dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Biasanya saya berkonsultasi dengan semua pihak dalam mengambil keputusan yang penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Selanjutnya terakhir Pak, ini pertanyaannya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Intinya kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga membangun rasa empati kepada orang yang bekerjasama dengan kita. Dengan demikian kerjasama itu dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi siswa. Pak Soleh, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara pada tugas saya hari ini. Sama-sama Bu, senang sudah bisa membantu dengan Bapak, kalau begitu saya mau izin pamit. Semoga dengan sebagai kepala selalu dilancarkan pekerjaannya dan diberikan kesuksesan dan selalu dapat ridhonya Allah SWT. Insya Allah Bu, kita semoga lancar dan sukses kegiatan TKP-nya dan bisa membawa sekolah jadi lebih baik ke depannya. Oke, amin. Matur nuwun Bapak. Saya mohon pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih Pak. Kebetulan saya ini ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada undangan? Boleh. Oke, terima kasih. Jadi begini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, kalau Bapak berkenan menjelaskan kepada saya beserta cara penyelesaiannya masalah tersebut. Baik, kalau permasalahan itu ada ya. Jadi pada dasarnya kita
hidup aja sudah menghadapi masalah. Ya, tapi semuanya tergantung pada diri kita. Masalah yang besar bisa kita anggap kecil, atau kecil kita bisa besar-besarkan, ya tergantung pada diri kita. Cuma yang menjadi satu pertanyaan lagi kepada Bu Ika, dilema yang bagaimana Bu kira-kira yang Ibu minta penjelasan dari saya, dari permasalahan yang ada? Oke. Untuk dilema pertama ini kan ada dua macam Pak. Iya. Yang saya pahami selama ini Iya. dari apa yang sudah dipelajari pada modul yang saya pelajari hari ini, ada dua jenis, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Terus yang kedua itu ada bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Seperti itu Bapak. Iya. Oh ya. Dilema mengenai yang pertama tadi Bu, mengenai kebenaran. Apa tadi? Kebenaran lawan kebenaran. Iya, kebenaran lawan kebenaran. kebenaran. Dilema etika. Iya, etika ya. Artinya kalau saya menangkap dari pertanyaan itu, boleh dibilang bagian kecil lah permasalahan pendidik ini ada yang boleh saya katakan kok tidak punya etika gitu ya. Tapi itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kepribadian masing-masing, karena itu tadi manusia diciptakan bukan hanya kecerdasan intelijensinya, spiritual, bahkan emosional pun. Tingkat kecerdasan pendidik di madrasah ini bermacam-macam, sehingga bisa menimbulkan beberapa permasalahan kalau itu disamakan. Mungkin itu Bu Ika, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini masih belum spesifik ke kasusnya, jadi Pak Ferry kasusnya dimunculkan dulu apa, misalnya guru dengan guru atau guru apa? Oh gitu. Iya. Ya. Mungkin guru siswa. Iya. Kasusnya saya kira ya masalah masih belum bisa menerimanya perubahan. Ya, perubahan mungkin masih belum bisa move on ya. Belum bisa move on, dan saya yakin bahwa nanti akan move on dengan sendirinya. Artinya apa? Mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan, dan itu sangat manusiawi saya kira. Ibaratnya kalau orang nggak suka itu, apapun yang dilakukan oleh kita itu tetap salah, dan kalau orang menganggap suka, apapun yang dilakukan oleh kita walaupun salah itu tetap benar. Apakah masih kurang spesifik masalahnya? Oke. Untuk masalah yang tadi disampaikan, keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Keputusan apa yang bisa saya ambil kalau melihat di lapangan semacam itu? Ya, saya mencoba untuk membuat satu sistem yang bisa mengamankan yang lain istilahnya. Itu kan minoritas kecil dan dimanapun pasti ada itu. Tapi bagaimana tujuan kita mengabdikan diri pada pendidikan, terutama di Al-Hidayah ini, tetap fokus pada tujuan awal tanpa terpengaruh dan sebagainya. Ibaratnya bahasa Jawanya itu ya nggak direken gitu. Tetap fokus pada satu proyek, satu pekerjaan tim yang solid untuk membangun madrasah. Dengan sistem yang tadi dibuat sama Bapak tadi, dampaknya mungkin masih tetap atau enggak sama tambah kuat gitu ya. Sama si yang minoritas tadi. Iya, dampaknya mereka justru akan tertekan kalau saya melihat. Karena apa yang kita lakukan itu kebenaran. Ya, menurut kebenaran. Jadi siapapun hati kecil kita akan menolak kesalahan, akan menerima kebenaran. Dan beliau-beliau ini sudah terlanjur gitu loh. Artinya kisin carpe diem. Ibaratnya gitu, kisinan gitu. Dan kita memang tidak ada tujuan lain ya. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi kita harus sadar juga bahwa
tidak semuanya itu satu paham dengan kita. Tapi tetap tujuan pertama, tujuan kita, progres kita harus sesuai dengan yang direncanakan bersama, bukan hanya pribadi masing-masing. Iya Pak, berhubungan dengan tadi yang sampai sebutkan dalam modul yang saya pelajari Iya. pada minggu ini berhubungan dengan ini ada 2 jenis dilema. Yang pertama dilema etika yang bukan dilema kebenaran lawan kebenaran, terus ada yang kedua juga moral yang bukan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi tadi kasus-kasus yang muncul di mana yang mana termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral dari yang kasus yang sudah Pak Ibu munculkan tadi? Iya, kalau identifikasi saya kan saya melihat dari program yang saya jalankan, Bu Ika. Jadi ada yang respon, ada yang nggak respon, bahkan ada yang mencoba untuk istilahnya apa ya, menggagalkan gitu ya. Tapi itu kecil sekali. Karena sekali lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan sesuai dengan program itu sebuah kebenaran bersama untuk tujuan bersama, bukan untuk kepentingan beberapa kelompok atau individu. Nah, itu identifikasi, ada laporan, terus kita juga mempunyai kemampuan, setiap manusia itu kan mengidentifikasi dari sikap, ya, kepribadian, ya. Biasanya enak kok male ora penak, biasa dikongkon kena kok male ora kena dikongkon, terus banyak alasan, itu ada apa? Dan sebenarnya kalau dia itu taat beragama kan tahu, tidak akan mungkin dia lakukan. Jadi, Karena ya itu tadi, ya, kebenaran itu tadi. Disuruh pemimpin itu kan harus manut istilahnya, selama tidak menjerumuskan. Ya, ada apa? Itu identifikasi kita dari situ, dari sikap, dari laporan, dan kita buktikan di lapangan memang ada sinkronisasi, ada kecocokan. dari 2 tadi masuk yang mana Bapak? Yang apa? Dari 2 tadi kan tadi ada dilema etika dan rujukan moral. Berarti ini termasuk Etika. yang pertama, dilema Iya, etika. etika. Kembali lagi, ya tergantung pribadi masing-masing. Ini soalnya tidak berhubungan dengan ranah hukum, jadi termasuk dilema etika ya. Iya, etika. Iya. Jadi karena termasuk dilema etika, keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum berarti ya. Iya. Lalu, jadi bagaimana Pak Khoiri menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bisa ada toleransi, ada kasih sayang. Iya. Iya. Lebih kemana Pak? Ya, lebih kepada toleransi, Berarti nilai kebajikan ya? kebajikan. Nilai kebajikan ya, Iya. junjung tinggi berarti. Iya, junjung tinggi itu harus itu. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita adalah statusnya sama, mengabdikan diri kepada pendidikan, kan gitu. Jadi nilai kebajikan lebih menuju ke jujuran manusia ya. Iya. Keadilan. Iya. Kebenaran. Maka kebenaran pasti akan mengikuti nilai kebajikan. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin ada langkah-langkah atau strategi yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya Untuk menyelesaikan masalah, saya kira sementara ini kami atau saya sebagai pengambil kebijakan itu, pertama saya mengamankan mayoritas, ya, yang sekali lagi yang konsisten dengan program madrasah dan memberikan bekal bahwa tidak ada sesuatu yang abadi, ya, tidak ada sesuatu yang abadi. Artinya semuanya akan berubah, roda akan berputar. Tapi tujuan madrasah atau sekolah tetap harus dijalankan dan melaksanakan tanggung jawab tupoksi masing-masing. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah tidak
atau mengurangi kesempatan untuk peningkatan karir. Ya. Karena kita sangat trauma sekali kalau dikasih jabatan misalkan, lawang tidak bisa kerja kok. Akhirnya Tidak mumpuni. Lebih baik kita kasihkan kesempatan yang lain, yang lebih siap mungkin, yang punya harapan, atau sementara diistirahatkan dulu lah. Ya, tidak dikasih tugas tambahan, biar sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita doakan. Itu aja. Dengan kalau tadi Pak Freddy di situ yang tadi saya bilang itu ini ada beberapa alternatif. Yang pertama saat itu dikonfirmasi dulu masalah pada yang berkepentingan. Iya. Seseorang tadi yang minoritas tadi. Yang kedua itu diskusi dengan bisa dengan wakil kepala sekolah atau dengan yayasan. Terus yang ketiga itu dengan merefleksikan kalau misalnya saya posisinya ada di dia itu bagaimana. Jadi apa yang harus dilakukan seperti apa. Terus selanjutnya Pak, mungkin ada nggak hal-hal yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi disampaikan Pak? Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. maksudnya efektifnya gimana? Efektifnya contohnya misalnya bisa mengkomunikasikan dengan semua pihak yang apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Ya saya kira karena lembaga ini bukan milik pribadi ya, pribadi seorang pimpinan, tentunya musyawarah itu, musyawarah bersama untuk menjadi satu keputusan, itu yang paling efektif. Karena kalau kecuali lembaga ini punya pribadi kepala sekolah dan itu hak milik pribadi, kecuali keputusan mutlak. Iya, karena kita hanya mengemban amanah menjadi seorang pimpinan, itu pun dalam jangka waktu tertentu. Ya, efektivitasnya adalah kita musyawarahkan terus kita putuskan bersama. Tapi kalau nanti memang tidak ada keputusan, tetap kepala sekolah harus bisa memutuskan. Ya, dari beberapa itu tadi beberapa keputusan yang nggak sepakat. Ya. Akhirnya pastilah kita seorang pimpinan pasti ada sesuatu yang lebih baik di antara yang ada. Selanjutnya, menurut Bapak ada apa tidak tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasusnya Bapak? Ada. Adakah? Ada kan ya, gitu ya? Apa itu Pak? Nah, ya adakah? Ada. Apa contohnya? Ya, tantangannya adalah kalau kita keputusan itu ada hubungannya dengan keluarga dalam atau yayasan yang tidak sejalan. Itu tantangannya. Nah, itu tantangannya, kita kan di bawah yayasan ya. Atau mungkin bisa jadi kurang terbukanya salah satu pihak. Oh enggak, bukan begitu. Bukan masalah tidak terbukanya, tapi tidak sama. Apa yang kita programkan dan apa yang diprogramkan itu tidak sama. Contoh aja. Ada salah satu pondok pesantren keluarga dalam itu, kalau anak aliyah nggak sekolah di sini, nggak mondok karena nggak kerasan, ya itu nggak boleh sekolah di sini. Itu salah satu tantangan. Ya, bagaimana kita menjawab? Akhirnya apa? Lawang orang tua sama anaknya itu kan juga kepingin sekolah tetap di sini. Kita sedikit tutup mata sama tutup telinga. Karena tidak ada alasan kita mengeluarkan, kecuali dia mengundurkan diri. Itu tidak ada alasan. Bahkan ada yang lain rumahnya jauh, akhirnya. Lah seperti itu. Semakin Pasuruan pun kesini, PP. Itu tantangannya. Selanjutnya Bapak, untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah ada Bapak ini punya mungkin ya jadwal tertentu untuk menyelesaikan ini, punya aturan untuk misalnya ada jadwal, jadi besok ini langsung aku mau menyelesaikan masalah ini gitu. Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan suatu masalah di tempat atau memiliki suatu jadwal, jadi
hari itu, atau mungkin nanti dijadwal dulu, atau prosedurnya ada prosedur yang bagaimana gitu. Oke, kalau masalah etika ya, jadi gini, saya bagi dua aja Kak. Kalau masalah itu masalah pribadi, itu saya butuh waktu analisis dulu, melihat permasalahannya di mana, baru ada pemanggilan. Kalau permasalahannya itu permasalahan secara keseluruhan warga madrasah, itu biasanya saya langsung. Iya, saya langsung. Lihat kasusnya. Ya, lihat kasusnya dulu. Tetapi kalau saya sudah pernah manggil atau ngajak ngomong dan sebagainya, kalau tidak ada perubahan, ibaratnya saya tidak ngereken. Ya, jadi nggak ngereken, nggak saya pikirkan karena masih banyak. Bagi saya adalah waktu itu cukup singkat. Ya, jadi saya lebih baik memikirkan hal-hal yang penting. Tidak ada jadwal tertentu khusus. Tidak ada kalau jadwal. Semuanya spontanitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah Pak Khoiri dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bapak? Ada. Ada. Ada memang beberapa orang ya, boleh saya katakan beberapa orang ya, untuk menjadi satu pertimbangan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dan di semua pihak ya, juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dan demikian kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud ya, mungkin seperti itu ya. Jadi membangun rasa empati, memiliki cinta terhadap pekerjaan atau profesi kita. Itu yang poin penting. Iya, cinta kita itu. Selama nggak seneng golek sing kesenengane pribadi ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisa ya, sudah ya. Karena itu sudah pertanyaan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk wawancara kali ini, sudah membantu saya. Iya Bu Ika, semoga sukses. Amin. Sadarkan Pak Khoiri juga lancar, sukses. Oh gitu ya. Oh amin. Kan selama ini sudah dimin, kayaknya semangat terus. Doakan aja. Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.